Suhendra, seorang atlet sepak bola yang luar biasa, memiliki pengalaman yang luas, serta pernah bermain di ajang-ajang tingkat nasional. Betul. Betul. Selamat malam, Ahi Suhendra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kelihatan lebih segar dan bugar pada minggu-minggu puasa kali ini. Iya, yang namanya menjadi seorang atlet itu harus menjaga kebugaran tubuh. Bagus sekali pemirsa di rumah ini nih. Kita harus contoh gimana atlet-atlet kita menjaga kesehatan badan di dalam puasa pun mereka tetap menjaga kesehatannya. Mungkin kita lebih enak duduk ya, lebih santai kita berbicara. Mungkin kita langsung duduk aja. Aduh, Suhendra, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suhendra sendiri jadi atlet tuh sebenarnya dari umur berapa sih bisa menjadi atlet? Kalau jadi atlet itu umur kelas 3 SD itu udah mulai dari kelas ajak 3 untuk SD bermain. Ya. Dari mulai kelas 3 SD Anda sudah hobi menjadi pemain bola sampai menjadi atlet seperti ini? Iya. Begitu hebat pemirsa di rumah, kita harus contoh nih gini. Terus dari Suhendra sendiri punya nggak sih pengalaman apa karir Suhendra sebagai menjadi atlet sepak bola? Ya, untuk pengalaman karir sebagai pemain sepak bola itu dimulai dari kelas 3 SD sampai ke SMA. Itu saya menjadi pemain sepak bola yang sering dibeli oleh tim-tim lain. Sering direkrut Iya. gitu ya? Berarti luar biasa sekali nih Ahi Suhendra ini. Terus Ahi Suhendra setelah lulus SMA apakah meneruskan prestasi-prestasinya menjadi atlet sepak bola? Tidak, saya setelah lulus SMA saya pindah untuk masuk ke pondok pesantren. Jadi saya tidak bisa meneruskan sebagai seorang atlet sepak bola. Berarti Anda memutuskan masuk pondok pesantren daripada melanjutkan prestasi-prestasi Anda? Iya, karena di situ menurut saya sepak bola hanyalah sekedar hobi, bukan tujuan hidup. Ini prestasi apresiasi yang luar biasa buat Ahi Suhendra ini tuh pemirsa di rumah. Bahwa hobi itu adalah suatu hobi yang biasa dan tujuan hiduplah yang kita matengin gitu ya. Iya. Apalagi Anda masuk ke pondok pesantren, bahwasannya di pondok pesantren itu tidak terbatas dari cuman belajar, tapi juga atlet-atlet pun bisa untuk belajar di pondok pesantren. Bisa, sangat-sangat bisa, karena di pondok pesantren juga kami memiliki wadah untuk para pemain atau para atlet yang dulunya seorang atlet dan ingin belajar ke pesantren. Kami punya wadah di situ. Dan banyak event-event yang kami buka. Di pondok pesantren pun banyak event-event yang dilakukan di pondok pesantren. Berarti di pondok pesantren pun bakal mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali ini Ahi Suhendra. Tapi ngomong-ngomong Ahi Suhendra, sebenarnya dari seorang atlet seperti Anda ini pernah gak sih ngalamin cedera? Ya, yang namanya seorang atlet itu tidak bisa dipisahkan dengan cedera. Karena bisa dikatakan cedera itu adalah makanan sehari-hari seorang atlet. Makanan sehari-hari? Iya. Udah kayak makanan sehari-hari orang gitu ya? Jadi akrab sekali gitu ya? Akrab sekali, pas sekali Suhendra. Jadi sekarang kita akan kedatangan seorang dokter, tamu spesial kita. Seorang dokter yang ahli di bidang-bidang kesehatan, apalagi di bidang masalah tulang. Langsung kita panggil saja nih. Mungkin pemirsa di rumah udah penasaran nih, siapa sosok beliau ini? Mungkin saudara Suhendra juga penasaran dari lihat mukanya ini. Iya, sangat penasaran. Karena saya juga ingin berkonsultasi langsung dengan seorang dokter. Pas sekali Ahi Suhendra. Mungkin kita langsung panggil aja ya. Pemirsa juga nggak sabar, kita langsung panggil saja Dokter Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Selamat malam dokter. Di sini dokter, di sini aja. Iya dokter, di sini. Apa kabar? Seru banget nih. Iya dokter. Jadi ini pada malam ini kita kedatangan tamu seorang atlet dokter. Seorang atlet, dia juga memiliki potensi-potensi yang luar biasa dokter. Dan dia lebih bagusnya lagi, dia memutuskan untuk masuk pesantren daripada meneruskan prestasi-prestasinya di luar. Menarik juga nih. Apa alasannya?
Alasan pertama ya itu tadi, karena bermain sepak bola menurut saya hanyalah sekedar hobi, bukan tujuan hidup saya. Dan itulah salah satu atau penyebab terbesar saya berpindah haluan gitu, jadi atlet ke pondok pesantren. Oh, itu apresiasi yang luar biasa kepada saudara Suhendra ini. Jadi kalau jadi peserta pondok pesantren bisa jadi atlet. Bisa jadi atlet. Nah, tapi kalau atlet aja belum tentu. Jadi pesantren, berarti ini bisa dapat dua-duanya dokter. Iya, dua-duanya. Masya Allah sekali. Tapi ngomong-ngomong dokter, ini tadi saya bagian nanya tentang seorang atlet tuh rentan sekali masalah cedera dokter. Sebenarnya cedera itu apa sih dokter? Oke, cedera itu merupakan satu kondisi kerusakan yang disebabkan oleh external force atau tekanan atau benturan dari luar. Bisa itu benturan langsung, gaya langsung maupun tidak langsung. Jadi pemahamannya jelas ya bahwa cedera itu merupakan kerusakan pada seseorang dikarenakan adanya gaya dari luar. Gaya itu bisa gaya langsung maupun gaya tidak langsung. Tapi Bisa terjadi di semua bagian tubuh. oh, tapi ada gak sih maksudnya contoh-contoh cedera tuh seperti apa aja sih dokter? Banyak. Cedera itu merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh adanya gaya dari luar. Gaya dari luar itu bisa gaya langsung, jadi seperti orang benturan secara langsung maupun gaya tidak langsung. Gaya tidak langsung seperti ini. Orang dia jatuh terpluntir sehingga force-nya itu jalan bisa sampai antara patah maupun sampai putus penyangga antar tulang atau ligamen. Oh, penyangga ininya dok, penyangga kaki gitu? Ya, antar sendi itu kan ada penghubungnya. Baik itu ligamen, kapsul sendi. Nah, itu bisa menyebabkan itu semua. Jadi bisa karena benturan langsung, kayak tabrakan antar pemain, ataupun pemain itu jatuh sendiri sehingga gaya yang ditimbulkan karena benturan dia dengan tanah tadi atau benturan dengan sesuatu benda menjalar, entah dia karena terpluntir atau apa, sehingga menyebabkan cedera di area yang dilewati oleh gaya. Oh, seperti itu dok. Cuman biasanya dok ya, yang keseringan dilakukan oleh atlet tuh maksudnya cedera itu seperti apa dok? Oke, maksudnya ini yang sering, yang paling banyak, yang paling sering. Cedera yang paling banyak, khususnya ini kita lagi ngomongin main bola nih. Iya, pemain bola. Paling sering main bola itu strain muscle atau sprain ligamen. Jadi cedera otot atau cedera ligamen. Kenapa kok ada cedera otot atau cedera ligamen? Biasanya karena mereka merupakan olahraga sepak bola itu kan full body contact nih. Iya. Baik dia kontak dengan bolanya sendiri atau kontak dengan antar pemain. Sehingga kalau mereka tidak menyiapkan dengan baik, maka kemungkinan terjadi peregangan berlebihan atau gaya tekanan yang berlebihan di ototnya maupun di ligamen yang menyebabkan dia akhirnya mengalami kerusakan yang ringan, sedang maupun berat. Oh, itu ada tingkat-tingkatan itu dok? Nah, ada tingkat-tingkatan dan itu berpengaruh terhadap stabilitas dari kakinya itu sendiri. Kemudian yang ketiga patah tulang. Pernah terjadi, kalau masih ingat ada Jibril Cisse main sepak bola. Oh iya dok. Nah, Di tengah lapangan itu juga bisa terjadi, tapi biasanya kalau sudah sampai patah itu gayanya cukup besar, bukan cedera ringan, jadi pasti ada benturan yang cukup keras sehingga menyebabkan dia sampai patah tulang. oh, Terus begini dok, kan kita sebagai seorang pemain sepak bola kan dok, kan yang paling sering terjadi itu cedera di kaki. Ya, Kayak cedera berhenti, sembuh, cedera lagi, terus sembuh, cedera lagi. Apa ada efek dari maksudnya ini saya ngerti nih. Paling sering terjadi cedera berulang. Iya. Kadang-kadang ada bahasa gini kayak Ronaldo, Luis Nazario de Lima, tahun 98 dia cedera. oh dokter ahli bola juga ya? Saya pengamat bola. Oh, mantap. Cedera, kemudian dia sering cedera ligamen kalau nggak salah, dia cedera ACL. Jadi itulah kenapa di luar negeri ketika seorang pemain itu cedera, baik itu cuman ketarik atau strain pada ototnya saja maupun sprain pada ligamennya, dia diharuskan istirahat. Supaya apa?
supaya penyembuhannya optimal. Karena gini, otot ketika dia cuma ketarik ringan atau ligamen yang cuma robek ringan, itu kan kalau kita cek dia kan simpel nih, tidak ada instabilitas, tidak ada goyang nih sendinya, sehingga ketika dia istirahat dengan baik, maka atau dilakukan tindakan penanganan yang baik, maka dia akan sembuh secara optimal. Beda dengan kalau dia terkilir, cedera ligamen nih, sedang atau ringan, terus dia dibuat main lagi, kemungkinan tidak sembuhnya ligamen yang cedera tadi tinggi, sehingga apa? Akhirnya terjadi kerusakan parah. Kerusakan benar nggak sih dok? Katanya kalau keseringan cedera berkepanjangan seperti itu dapat menyebabkan lumpuh permanen. Itu yang sering kita dengar. Itu bahaya juga tuh dok ya? Bukan lumpuh permanen. Pemahamannya itu karena cedera yang berkepanjangan. Ini kan sering nih ligamen. Iya. Ligamen yang paling sering itu ligamen di mata kaki, ankle atau di lutut, knee joint. Yang paling sering ACL, yang paling bawah itu ATFL. ACL itu kalau dia putus terus tidak ditangani, hanya dilakukan konservatif tindakan aja, maka akhirnya jalannya lututnya tidak stabil, goyang. Sedangkan yang jaga kestabilan kan dua di lutut, dua kelompok besar, statik sama dinamik. Statiknya ini yang ligamen, kapsul, tulang, yang dinamik ini ototnya. Terkadang kalau ligamennya ini putus, tapi orang ini punya otot yang kuat, mungkin dia masih bisa bermain, tapi itu sangat riskan. Loh, riskan kenapa? Karena kan sendinya tidak bergerak dengan semestinya. Jadi orang sendi lutut itu bergeraknya begini. Ya. Tapi ketika dia tidak bagus, tidak stabil, maka dia bisa bergerak begini. Itu bahaya juga tuh dok. Akhirnya kegeser-geser, menyebabkan sendinya dia rusak sebelum waktunya, atau yang dikatakan osteoartritis sekunder. Nah, kalau sudah osteoartritis sekunder, selesai sudah. Lumpuh berarti dok? Bukan lumpuh. Bukan. Tapi tidak bisa bermain atau sepak bola lagi atau olahraga yang berat, memerlukan stabilitas yang cukup. Ya, kasarannya bukan orangnya yang lumpuh, tapi karirnya yang lumpuh. Berarti sendinya juga nggak sempurna lagi tuh dok? Nggak sempurna lagi, mengalami degeneratif atau kerusakan yang belum waktunya. Oleh karena itu, tangani setiap cedera itu dengan baik dan optimal supaya sembuhnya juga maksimal, sehingga kerusakan-kerusakan berulang atau cedera berulang atau bahkan kerusakan permanen akibat cedera bisa dihindari. Oh, ini dok ya, ngomong-ngomong dok masalah cedera tadi. Baik, kita sempat berpikir, kan banyak dok pemain-pemain bola tuh kalau misal ketika cedera itu banyak, kalau di kalangan mungkin kalangan Indonesia tuh itu banyak yang langsung dikutak-kutik kakinya apa segala macam, dipijit segala macam. Tapi kalau di luar negeri tuh tenang dok, tenang, terus habis itu tinggal disemprot gitu. Ini sebenarnya disemprot itu ada efeknya apa enggak sih dok? Oke, berarti kan kita ngomongin sekarang masalah penanganan ketika cedera. Memang berbeda, selama ini masih berbeda. Jadi kalau di luar negeri itu lebih cenderung ketika cedera itu kita tidak menambah kerusakan dari cedera itu sendiri. Jadi ketika cedera, pasien ini dilakukan penanganan yang baik, bisa dimobilisasi, kemudian hanya dilakukan icing. Karena ketika terjadi cedera, otomatis di situ ada kerusakan. Betul tidak? Ketika cedera, maka di situ di kakinya dia ada kerusakan. Entah ototnya, entah ligamennya, entah tulangnya. Otomatis ketika kita tidak tahu secara pasti, maka tindakan yang kita lakukan justru malah memperparah cederanya, toh. Sehingga kalau di luar negeri itu ketika ada seseorang cedera, disuruh dia istirahat, berbaring dulu, dievaluasi, kemudian di icing, kompres. Oh, dikompres. Kompres ketika memang dilihat ini kayaknya cukup severe atau parah gitu. Parah, sehingga dikompres. Tidak terus dipijat, diurut, tidak. Karena
bayangkan aja ada kerusakan, Anda tekan-tekan, Anda tambah lagi kerusakannya. Atau kalau cedera ringan, jadi cedera ringan itu harapannya cuma benturan terjadi di kulit, tapi di kulit sama di jaringan lain yang tidak berpengaruh terhadap ligamen. Semprotan itu harapannya mengurangi rasa sakit. Jadi dia itu kayak bius lokal di area tersebut. Jadi ditambahkan gitu. Yang secara ilmu kalau dia cederanya moderate, di atasnya ringan, menengah, maka itu tidak berefek. Jadi yang cedera-cedera ringan aja habis benturan masih ada kayak linu atau apa biasanya disemprot untuk jadi bius ringan sehingga dia bisa langsung bermain. Tapi kalau yang cederanya menengah atau parah biasanya sama pelatih dieman. Jangan deh, mending menepi, dikompres icing, tidak dipijat apa, dibiarkan dia peradangannya reda, difoto, dilakukan pemeriksaan lanjut entah MRI supaya nanti ketika penanganan tidak malah memperparah tapi mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Oh, seperti itu, Dok. Jadi semprotan itu sendiri buat orang cedera-cedera ringan gitu, Dok, ya. Ringan. Tidak bagi buat cedera-cedera tingkat tinggi tuh nggak bisa gitu, Dok, ya. Nggak bisa. Baik, Dok. Baik, Dok. Nih pemirsa di rumah, jadi kalau misalnya ada dari pemirsa, keluarga pemirsa, seorang atlet nih, maka kalau misalnya terkena cedera, maka langsung ke dokter aja, Dok, ya. Lebih baik ya. Hah? Soalnya kadang-kadang ada juga yang ke tukang pijit, ke sangkal putung gitu, Dok. Ke sangkal putung. Kalau itu gini, kita memang sementara ini masih konservatif ya. Masih konservatif penanganannya. Ketika cedera langsung dibawa ke sangkal putung. Menurut saya itu kayaknya sudah mulai harus bergeser. Karena apa? Karena justru banyak yang dari kawan kita, saya katakan kawan kenapa? Karena mereka sebenarnya juga maunya membantu, itu malah akhirnya memperparah cederanya. Harapannya kan pasien itu yang dibawa ke sana itu mendapatkan kesembuhan yang maksimal. Tapi malah nambah parah. Nambah parah gitu, Dok. Nah itu penanganan yang baik pada cedera itu sangat berpengaruh. Seperti gini, ketika orang itu terkilir, ternyata dia cederanya cukup parah. Nah, memang kalau anak itu masih disuruh jalan, mungkin masih bisa setelah 1 minggu dibebat dipasang bandage gitu, mungkin dia masih bisa jalan, tapi dia tidak mencapai tingkat kesembuhan yang optimal. Ya terlihat oke, sudah sembuh, tapi ternyata tidak sembuh dia itu sebenarnya, hanya berkurang sakitnya. Baiklah pemirsa di rumah, ini pembicaraan kita semakin menarik ini kayaknya, Dok. Semakin menarik dan semakin mendalam. Dan nanti, Dok, kita akan break dulu sebentar, dan nanti di segmen kedua kita juga akan kedatangan tamu. Datangan tamu seorang atlet sepak takraw, Dok. Dan ini juga dia udah bermain di tingkat nasional juga nih, Dok. Makanya ini mungkin dari dokter agak tidak sabar ini, Dok. Siapa kan nih sepak takraw nih pemain atlet? Waduh, Cristiano Ronaldo yang kita datangin nih. Pemirsa di rumah juga nggak sabar nih. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap tayangin terus, tetap saksikan terus nih program kita. Tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.